Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pemrograman berorientasi objek masuk ke bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas koneksi database MySQL ke Java. Ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar pemrograman berorientasi objek mengenai koneksi database MySQL ke Java di bahasa pemrograman Java. Jadi di Java ini dia bisa dikoneksikan dengan MySQL atau Oracle dengan database apapun, database jenis apapun gitu kan, entah itu yang MySQL atau NoSQL. Tapi karena di sini kita lebih familiar dengan MySQL, maka kita akan membahas yang MySQL. Nah, kita akan mengikuti tutorial di modul ini. Yang pertama, teman-teman bagi yang belum punya XAMPP bisa di-download dulu melalui link ini, atau teman-teman bisa cari di Google dengan keyword download XAMPP. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP versi 3.24 itu tahun 2019. Nah, di sini saya sudah menghidupkan Apache dan MySQL. Teman-teman bisa menghidupkannya kalau belum hidup. Kemudian bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download dulu dan ikuti instalasinya. Instalasinya tinggal di run master XAMPP yang sudah teman-teman download tadi. Kemudian tinggal di next dan bagian ini dicek semua aja, dicontreng semua, kemudian di next lagi. Nah, nanti akan muncul di awalnya seperti ini, tapi secara defaultnya dia itu akan seperti ini, start semua. Nah, tapi kita cuman membutuhkan di bagian Apache sama MySQL, jadi cukup dua ini yang kita start. Oke, di modul praktikum ini tampilannya kita masuk ke tab service. Nah, Bu, beda tampilannya dengan di modul. Di modul ada ini MySQL server at localhost, sedangkan di NetBeans-nya tidak ada. Terus gimana? Teman-teman bisa klik kanan, kemudian register MySQL server. Nah, kalau localhost teman-teman itu ada passwordnya, silahkan teman-teman isikan passwordnya di sini. Tapi karena punya saya tidak ada passwordnya, dan kalau teman-teman melakukan instalasi seperti biasa itu defaultnya sih kosong untuk administrator passwordnya, jadi teman-teman bisa oke. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah kita sudah connect dengan database-nya, itu kalau di sini masih tulisannya disconnect, berarti di sini kita belum connect dengan database MySQL kita. Nah, kita klik kanan, kemudian pilih connect. Nah, kalau dia connect, dia akan muncul database yang ada di localhost PHP MyAdmin kita. Coba kita cek dengan di browser. Nah, kita cek, maka di sini sama 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sama jumlahnya.
Kalau sudah muncul ini artinya kita sudah connect dengan database PHP MyAdmin-nya. Kemudian selanjutnya ini sudah kita membuat database. Nah, jadi kita bisa membuat database-nya melalui NetBeans, klik kanan create database, atau teman-teman bisa membuat di PHP MyAdmin-nya. Kalau di modulnya di sini kita membuatnya di di NetBeans-nya. Kalau saran dari saya, kita lebih gampang menggunakan yang PHP MyAdmin-nya. Jadi kita buat di PHP MyAdmin-nya langsung. Soalnya untuk di NetBeans ini nanti di bagian ininya kita agak asing dengan tampilannya, jadi sedikit membuat bingung. Nah, ini untuk bagian kolomnya. Nah, di sini untuk kolom di dalam tabel yang sudah dibuat. Jadi di sini membuat tabel mahasiswa. Oke, kita buat tabel yang sama. Teman-teman kalau ingin menggunakan membuat database-nya di NetBeans, itu diklik kanan create database, tulis nama database-nya apa, kemudian di OK. Nah, nanti untuk membuat tabelnya teman-teman bisa pilih satu database-nya misalnya, terus di connect. Nah, nanti di sini akan muncul tabel baru. Nah, ini nanti diminta connect. Kalau misalnya database-nya yang teman-teman buat itu tidak ada passwordnya, silahkan di OK. Nah, di sini akan muncul database presensi. Nah, jadi teman-teman bisa, ini karena saya menggunakan database saya, jadi sudah ada tabel di dalamnya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat tabel, bisa klik kanan kemudian create tabel. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan nama tabelnya apa, kemudian ditambah kolomnya, ini tipe datanya, ini constraint-nya. Kalau primary key silahkan conteng, pokoknya gitu. Tapi kalau saya di sini saya disconnect dulu. Kalau saya merekomendasikan membuatnya di sini, kita buat di sini saja dengan database apa tadi, nama database-nya mahasiswa. Kita buat mahasiswa. Kemudian di sini membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Kemudian kolomnya ada 1 2 3 4. Name, nama, alamat, jurusan. Di sini untuk tipe datanya semua varchar. Untuk panjang nilai, teman-teman terserah mau menginputkan berapa. Di sini saya menginputkan 25, sama seperti contoh di modul. Salah. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Nah, nanti tabelnya sudah terbuat. Kemudian kita cek, kita refresh dulu. Nah, ini ada tabel mahasiswa, kemudian kita konekkan. Nah, maka tabel mahasiswa sudah berhasil kita buat.
Selanjutnya, untuk mengoneksikan database MySQL melalui kode program Java, yang pertama di bagian struktur project itu ada libraries. Nah, jadi di project sini kita belum membuat project baru, kita bikin project baru dulu. Di sini latihan koneksi DB. Nah, ini kan ada libraries. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian add library. Nah, kemudian di sini ada yang namanya MySQL JDBC driver. Nah, teman-teman bisa tambahkan add library ini. Kemudian kita membuat program sederhana dengan tampilan seperti ini. Berarti kita menggunakan menggunakan JFrame form. Nah, ini koneksi. Oke, kita buat tampilannya tadi, ada satu button dan ada teks. Button, koneksikan apa sih tulisannya di sini? Sambungkan ke database. Sambungkan ke database. Kemudian di situ tadi ada text area. Jangan lupa kita ganti variabel namanya button koneksi. Di sini biar aja lah, kita pakai cukup ini. Kemudian di bagian buttonnya kita bisa klik kanan event action, kemudian action perform, atau langsung double klik. Nah, nanti dia akan otomatis diarahkan ke bagian buttonnya, di bagian button koreksinya. Jadi kita tinggal menuliskan codingannya di sini. Nah, di sini kita bisa mengcopy pastekan ini. Jadi kalau prinsip di programming itu sebenarnya teman-teman cukup memahami konsepnya, konsep codingannya seperti apa. Nah, coding itu nggak bisa dihafalin. Kenapa? Karena banyak banget struktur coding itu, tiap orang ngoding beda-beda. Jadi teman-teman nggak bisa ngehafalin codingan. Jadi ketika teman-teman ngoding, teman-teman boleh tuh cari-cari di internet. Misalnya teman-teman pengen ngoding bagian CRUD. Nah, itu kan beda programmer, beda cara penulisannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti codingan orang. Yang penting teman-teman paham konsepnya bagaimana, alur codingannya seperti apa. Nah, itu yang harus ditekankan. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan struktur codingannya gimana gitu. Ini kita paste di sini. Paste. Nah, di sini ada error. Kita cek errornya apa ini. Kita belum mengimport ini MySQL-nya. Jadi ini harus diimport. Kemudian jangan lupa driver manajernya, karena di sini kita menggunakan driver manager.
Oke, terus bagian ini, nah SQL exceptionnya juga kita import, maksudnya maaf. Kemudian di sini masih ada error can convert. Oke, berarti kita klik ini. Nah, sudah hilang errornya, kita coba running. Nah, kalau misalnya database-nya berhasil, maka pasti tampilannya berhasil. Nah, berarti ini berhasil dihubungkan, koneksi database-nya berhasil terhubung. Kita cek. Nah, tampilannya sudah sama dengan seperti yang ada di modul. Jadi di bagian yang pertama, di bagian line 78 ini ada URL ke database mana yang ingin kita hubungkan. Jadi di sini kan kita membuat database-nya tadi database mahasiswa. Maka di sini namanya mahasiswa. Coba ini kalau misalnya kita hapus, seharusnya masih tetap bisa di running. Nah, dia masih bisa di running. Jadi kalau misalnya di sini namanya tidak sesuai dengan database yang kita tuju atau database-nya belum dibuat, ini kan mahasiswa, kita coba tambah satu huruf aja, mahasiswa S misalnya. Di sini kan tidak ada yang namanya database mahasiswa S. Kita running, kemudian kita sambungkan ke database. Nah, maka dia akan error, gagal melakukan koneksi database, dan errornya unknown database mahasiswa. Jadi database mahasiswa database yang namanya database mahasiswa S itu tidak ditemukan. Nah, jadi teman-teman bisa di bagian sininya menyesuaikan dengan database apa yang sudah teman-teman buat. Kemudian di sini string username-nya root, karena secara defaultnya di sini nama username-nya adalah root. Karena tidak ada password, saya tidak menggunakan password untuk tabel mahasiswa ini, jadi tidak ada passwordnya. Kemudian string kata ini variabel kata yang bertipe string, isinya kosong. Nah, si kata ini kemudian dipanggil variabelnya dengan isinya mencoba koneksi. Di bagian line ke-86 connection con, nah maksudnya variabel koneksi dengan nama con dikoneksikan dengan driver manager, kemudian di get connection ini berarti dia mengambil koneksi URL, username, dan password. Jadi dia menyesuaikan lagi ke sini, menyesuaikan ke URL ini, menyesuaikan ke username-nya dan passwordnya. Jika koneksinya sudah sesuai dengan apa yang dideklarasikan di sini, maka dia akan menampilkan berhasil menghubungkan dan nama database-nya di sini. Nah, jika gagal, jika URL atau username atau passwordnya tidak sesuai, atau nama URL ini kan ada nama database-nya di sini. Kalau dia tidak sesuai, maka tampilannya akan gagal melakukan koneksi database. Nah, untuk video kali ini pengkoneksian database kita sampai di sini dulu, kita bahas. Nanti di video selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang CRUD-nya. Jadi ini kan database kita sudah terkoneksi. Tinggal kita memanggil data yang ada di database-nya nanti. Oke, sekian
video dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.